Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai stokiometri kimia part 2. Sebelum masuk ke materi kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja, kita akan membahas mengenai konsep mol. Di sini kita akan berkulik tentang mol, massa mol, volume, dan juga jumlah partikel. Yang pertama dulu kita akan membahas mengenai massa dan mol. Nah, ketika ada soal yang kita akan mencari mol yang diketahui massanya, maka kita akan menggunakan rumus massa per mR atau molekul relatif. Ketika ada soal yang diketahui mol dan kita disuruh meminta untuk mencari massa, maka rumusnya akan menggunakan mol kali mR. Selanjutnya kita beralih ke volume. Volume gas STP itu ketika kita akan mencari molnya, maka kita akan menggunakan rumus volume dibagi 22,4. Sedangkan ketika kita harus mencari volume yang diketahui mol, maka kita akan menggunakan rumus mol kali 22,4. Selanjutnya, untuk jumlah partikel, ketika kita akan mencari molnya, maka kita akan menggunakan rumus jumlah partikel dibagi L. L itu bilangan Avogadro ya. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketika kita akan mencari jumlah partikel dari mol, maka kita akan menggunakan rumus mol kali bilangan Avogadro. Jadi untuk lebih singkatnya dalam kita mengingat bahwa ketika kita akan mencari mol, maka kita akan menggunakan pembagian. Jadi ketika yang diketahui mau massa, volume, maupun jumlah partikel, ketika kita disuruh untuk mencari mol, maka kita akan menggunakan rumus yang pembagian. Jadi setiap yang diketahui akan dibagi. Kalau massa ya dengan mR, kalau jumlah partikel ya dengan bilangan Avogadro. Jika pakai volume standar, maka pakai 22,4. Nah, ketika kita diminta untuk mencari massa atau volume atau jumlah partikel, dan yang diketahui itu molnya, maka mol itu akan dikali atau sebaliknya ya. Kalau tadi dibagi, berarti sekarang dikali. Dikali, ini juga dikali, dan ini juga dikali. Nah, untuk selanjutnya, ketika ada keadaannya itu tidak STP, maka kita akan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, dengan satuannya nanti atmosfer, volume itu rumusnya V, nanti dalam satuan liter, N itu adalah molnya, dan R itu tetapan gas atau dengan nilainya konstantanya itu 0,082. Dan untuk T itu adalah temperatur, suhu ya, dan kita akan menggunakan suhunya bukan derajat Celcius, tapi dengan Kelvin, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke latihan soal untuk memperjelas bagian ini. Yang pertama, tentukan mol 5,85 gram NaCl jika ArNa itu 23 dan Cl itu 35,5. Berarti kita diminta untuk mencari apa? Kita diminta untuk mencari mol. Nah, mol di sini kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah massa dan mR ya, tentu saja mR NaCl. Nanti kita cari dari AR-nya. NaCl berarti Na-nya 1, Cl-nya juga 1. Maka 23 ditambah 35,5. Nah, kalau untuk mencari mol tadi gimana teman-teman? Kalau kita mau cari mol, berarti dengan rumus pembagian. Maka, mol itu sama dengan massa dibagi mR. Massanya 5,85 gram, dibagi mR-nya 58,5. Maka ketemulah molnya 0,1 mol. Selanjutnya untuk nomor 2 ya. Hitunglah volume gas CO2 sebanyak 11 gram pada keadaan STP di mana mRCO2 itu 44. Kita diminta mencari volume.
Kalau dari volume berarti kita menggunakan rumus yang perkalian, karena yang diketahui kan nanti molnya ya. Mol kita mau cari volume berarti dikali. Tapi karena di sini tuh tidak ada molnya ya, yang diketahui di sini hanya gram sama mr. Maka kalau untuk cari volume itu kan rumusnya N dikali 22,4. Nah, N-nya atau molnya kita belum tahu, maka kita harus cari dulu molnya. Dari apa? Dari ini yang diketahui ya, gram dan mr. Yaitu dengan rumus mol itu massa dibagi mr, di mana massanya 11 dan mr-nya 44. Maka kita memperoleh molnya adalah 0,25. Nah, dari sini kita akan memasukkan ke dalam rumus di sini. Nah, molnya maka kita isi dengan 0,25 dikali 22,4. Maka kita peroleh volume gas CO2 itu 5,6 liter. Selanjutnya, bila gas SO3 0,2 mol diukur pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, berapakah volume gas SO3 tersebut? Nah, di sini kita ada tekanan nih teman-teman, tekanannya 2 atm. Berarti ini bukan lagi keadaan STP, maka kita gunakan rumus yang sebelumnya tadi, keadaan tidak STP, yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini yang ditanyain apa teman-teman? Volume gas SO2, berarti yang ditanya volumenya ini ya. Maka kita ubah tekanannya, kita ganti ke sisi kanan, maka akan jadi pembagian. Nah, seperti ini. V sama dengan N kali R kali T dibagi P. Nah, kita tahu ya, N-nya adalah 0,2 mol, R-nya itu adalah 0,082, dan T-nya kita tadi sudah tambahkan ya di sini, bahwa 30 derajat Celcius itu harus dijadikan ke dalam Kelvin terlebih dahulu, maka ditambah 273. Maka kita masukkan ke dalam rumus, dan tekanannya pakai 2 atm ya di sini. Maka kita peroleh volumenya adalah 2,5 liter. Selanjutnya kita akan belajar ke rumus molekul dan empiris. Apa sih itu rumus molekul? Rumus molekul merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk molekul senyawa. Sedangkan untuk rumus empiris sendiri adalah merupakan rumus paling sederhana dengan perbandingan mol atom dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Nah, untuk hubungan antara massa molekul atau Mr dengan senyawa rumus empiris itu bisa kita tuliskan dengan Mr sama dengan CXHY sebanyak N kali. Nah, sedangkan untuk hubungan rumus molekul dengan rumus empiris itu Rm sama dengan Re sebanyak N kali. Langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Yang pertama, suatu senyawa memiliki rumus empiris NO2 sebanyak N kali. Jika diketahui Mr senyawa itu 92, bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Jadi ketika di sini sudah diketahui ya rumus empirisnya itu NO2 sebanyak N. Nah, kita diminta mencari apa sih? Kita diminta untuk mencari N ini, agar nanti kita mendapatkan rumus molekul dari senyawa itu. Nah, pertama-tama hubungan tadi apa? Rm sama dengan Re sebanyak N kali. Nah, maka kita tulis Rm-nya kita mendapatkan 92 ya. Dengan rumus empirisnya itu NO2 sebanyak N kali. Maka NO2 sebanyak N kali itu gimana? Kita akan cari Mr-nya. N jadi ARN ditambah dengan 2 kali ARO. Kenapa di sini 2? Karena di sini ada O-nya itu sebanyak 2. Nah, terus kita lanjutkan, kita isi. ARN itu kan 14, sedangkan O itu 16, maka 16-nya kita kali 2. Hasilnya adalah 46 sebanyak N kali. Maka N-nya itu berapa? Maka N-nya adalah
92 dibagi 46, yaitu kita dapat 2. Nah, ketika kita sudah mendapat N-nya 2, lalu kita akan memasukkan ke dalam rumus empiris di sini. Maka NO2 sebanyak N kali atau sebanyak 2 kali. Maka kita kalikan ya. N-nya kan sebanyak 2 kali, berarti kita bisa tulis dengan N2. O-nya di sini sudah 2. Terus sebanyak 2 kali lagi, berarti jadi 2 kali 2, yaitu 4. Maka rumus molekul senyawa tersebut adalah N2O4. Selanjutnya kita akan ke soal dengan model lain ya. Di sini ada soal 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika MR-nya itu 180, tentukan rumus molekulnya. Maka langkah pertama kita harus tahu dulu perbandingan antara karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, kita akan cari bersama-sama ya. Dengan C-nya itu tadi 40%. Maka kita bagi dengan 12. Kenapa 12? Kita akan bagi dengan MR-nya atau kalau untuk unsur AR ya. Nah, jadi ARC itu ada 12. Maka 40% kita bagi 12. ARH itu 1 ya. Jadi 6,6% itu kita bagi 1. Nah, di sini kok bisa 53,4%? Nah, karena persentase itu kan 100% ya, teman-teman. Nah, C-nya sudah ada 40, hanya ada 6,6. Berarti O-nya itu sisanya dari 100 dikurangi 40% dikurangi 6,6%. Jadi hasilnya ada 53,4%. Dengan ARO itu 16, maka kita bagi dengan 16. Hasilnya untuk ARC sendiri itu 3,333 sekian. Untuk H itu jadi tetap ya 6,6. Dan untuk O itu 3,3375. Nah, karena ini koma-koma ya, kita akan bulatkan menjadi C-nya 3, H-nya 6, O-nya 3. Maka kita peroleh perbandingan C, H, dan O adalah 1:2:1. Jadi kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, ini juga bagi 3. Maka kita temukan adalah rumus empirisnya tadi. C-nya ada 1, maka C-nya 1, H-nya ada 2, dan O-nya juga ada 1. Maka kita tulis rumus empirisnya menjadi CH2O sebanyak N kali. Kemudian kita akan cari N ini itu berapa, seperti itu ya. Kita masuk ke bagian kiri. Seperti tadi, kita akan masukkan MR-nya, sudah kita ketahui ya, MR-nya 180. Kita masukkan ke dalam sini, MR. Dan RE-nya, kita sudah temukan ya tadi, CH2O. Maka C-nya 1, H-nya karena 2, maka kita kali 2 ya, AR-nya nanti, O-nya 1. Sebanyak N kali. ARC itu 12, ARH itu 1. Karena ada 2, maka kita tulis langsung 2. ARO itu 16. Maka kita tambah terlebih dahulu. Totalnya ada 30 N. Maka N-nya kita peroleh 6. Nah, N-nya 6 ini kita akan masukkan ke dalam rumus empiris tadi ya. Maka kita peroleh rumus empirisnya. Nah, ini ya, kita masukkan ke sini. Maka C-nya sebanyak 6 kali, maka kita tulis C6. H2-nya sebanyak 6 kali, maka kita tulis H12 atau 2 kali 6 ya, jadi 12. Dan O-nya sebanyak 6 kali, maka O6. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Jika ada teman-teman ada pertanyaan, bisa ke kolom komentar. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.